Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana proses pendaftaran peserta didik baru di Kota Yogyakarta, khususnya di SMP untuk jalur zonasi mutu. Nah, sebelumnya ini untuk PPDB SD dan SMP ada dua istilah, yaitu zona 1 dan zona 2. Zona 1 itu bagi penduduk dengan KK Kota Yogyakarta meliputi 14 kementerian atau kecamatan, dan zona 2 itu bagi penduduk di luar Kota Yogyakarta. Itu bisa di kabupaten di luar kota maupun dari DIY. Tapi karena ini adalah yang kita bahas adalah jalur zonasi mutu, baik yang sekolah di Kota Jakarta maupun yang sekolah di luar Kota Jakarta, SD-nya, tapi kakaknya harus kakak Kota Yogyakarta, minimal 1 tahun per 1 Juli 2021, sehingga paling lambat menjadi penduduk kota itu pada tanggal 1 Juli 2020. Jika ada perubahan ketentuan nanti akan kami informasikan di update di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Nah, kemudian PPDB SMP di Kota Jakarta itu ada 4 kelompok, yaitu zonasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Tetapi sebenarnya ada 7 ya, ada 7 jalur, tetapi disingkat menjadi 4. Nah, kita akan bicara di sini, zonasi mutu dengan 39% kuotanya. Ya, jadi dengan kuota 39% itu di sini ya, maka bisa dilihat merupakan jalur yang paling banyak, karena ini khusus penduduk kota, maka paling banyak kuotanya itu 1.300 sendiri, dan untuk masing-masing dengan kuota 39% masing-masing sekolah bisa dilihat di sini datanya ya. Nah, kemudian bagaimana cara pendaftarannya? Yang pertama adalah persyaratan, harus penduduk daerah, sekali lagi harus KK Kota Jakarta minimal 1 tahun, jadi minimal sudah menjadi penduduk kota itu 1 Juli 2020. Kemudian telah lulus SD, MI atau paket A dan berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dan yang keempat adalah mempunyai surat keterangan hasil ASPD tahun 2020-2021 karena akan digunakan untuk seleksi zonasi mutu. Kalau di Sleman ini namanya zonasi wilayah, tapi kalau di kota namanya zonasi mutu. Nah, kemudian alur pendaftarannya ada 4 tahap, yaitu pengajuan pendaftaran secara mandiri di website ini. Nanti akan saya taruh di bawahnya kalau sudah aktif alamat websitenya di kolom deskripsi. Tapi sampai saat ini tidak aktif ya, atau belum bisa atau belum ada informasi tentang PPDB. Kemudian maksimal memilih 3 SMP negeri pada tanggal 21 sampai 24 Juni 21, 22, 23, 24, ada waktu 4 hari. Untuk tanggal 21 dimulai jam 8 dan akan ditutup tanggal 24 Juni pukul 10. Kalau tahun lalu itu ada aktivasi akun, kemudian kalau sepertinya untuk tahun ini langsung bisa daftar seperti di Sleman tahun lalu, jadi tidak perlu 2 tahap, mungkin lebih simpel untuk tahun ini. Kemudian yang kedua, setelah kita mendaftar, sudah disubmit ya, sudah mendaftar secara online, maka kita harus mencetak hasil pengajuan pendaftaran itu menjadi rangkap 2 ya. Sekali lagi rangkap 2. Kemudian setelah itu bukti pengajuan pendaftaran tadi digunakan untuk verifikasi pendaftaran bersama dengan arsip-arsip atau dokumen yang lain. Itu pada tanggal 22 sampai 24 Juni pukul 8 sampai 14. Ini di SMP pilihan, salah satu SMP pilihan. Tetapi kalau biasanya itu di pilihan pertama, tapi karena tidak ada ketentuan berarti bisa di SMP manapun dari 3 pilihan itu. Apa yang harus dibawa? Yaitu di hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri tadi 2 lembar ya, karena disuruh cetak 2 ya. Kemudian surat keterangan hasil ASPD dan asli ya,
dan 1 lembar fotokopi yang dilegalisir sekolah. Jadi setiap sekolah biasanya sudah menyiapkan legalisiran hasil ASPD ini ya. Kalau di SD Muhammadiyah Sdn Catur nanti akan disiapkan 5-10 sudah dilegalisir. Kemudian surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki. Nanti akan dijelaskan prestasi apa saja yang bisa mendapatkan tambahan nilai. Kemudian fotokopi KK dan menunjukkan asli atau surat keterangan terdata dari Dinas Dukcapil. Jadi KK-nya harus kota, minimal 1 tahun di kota. Atau 1 Juli 2020 sudah menjadi penduduk kota, itu paling lambat ya. Atau surat keterangan terdata, jadi apabila ada penduduk dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri, kemudian tinggal di kota, sudah memenuhi syarat, itu bisa mendapatkan surat keterangan terdata dari Dinas Dukcapil Kota sebagai penduduk kota. Kemudian menandatangani bukti verifikasi pendaftaran yang di sekolah tadi, di sekolah tempat verifikasi tadi. Nah, kemudian bagaimana proses seleksinya? Mohon maaf, ya, proses seleksi jalur zonasi mutu, yaitu yang pertama berdasarkan nilai ASPD atau bisa ditambah prestasi non akademik jika memiliki. Nanti prestasi akademik apa saja akan di belakang. Kemudian perbandingan nilai ASPD yang lebih besar. Jadi misalnya ya, nilai ASPD-nya sama dari 2 orang atau 3 orang sama. Kemudian dicek nilai bahasa Indonesianya siapa yang paling tinggi. Kalau nilainya paling tinggi berarti posisinya di atas, urutannya di atas. Kalau nilai bahasa Indonesia sama, maka dicek nilai matematika. Kalau nilai matematikanya yang lebih tinggi, itu posisinya yang lebih atas, urutannya lebih atas. Kemudian kalau nilai matematikanya masih sama, kemudian dicek nilai ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kalau masih sama juga, berdasarkan waktu pendaftaran. Kemungkinan kalau sudah waktu pendaftaran bisa berbeda, ya, tidak mungkin sama persis sampai detik-detiknya, ya. Walaupun kemungkinan itu ada, tapi sangat kecil. Kemudian tidak ada sistem cadangan. Yang nomor 5, peserta yang masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP tidak dapat mendaftar ke SMP lainnya. Jadi kalau sudah masuk seleksi, lolos seleksi sementara, ya sudah di situ, tidak boleh daftar lagi di tempat lain. Kemudian pencabutan berkas berarti dianggap mengundurkan diri. Peserta yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Jadi yang sudah tidak lolos seleksi ya bisa mencabut pendaftaran, bisa daftar di tempat lain gitu. Kemudian pengumumannya akan diumumkan secara online di laman PPDB Kota pada tanggal 25 Juni pukul 10. Kemudian dilanjutkan dengan kalau sudah diterima, daftar ulang sampai tanggal 28. Untuk tanggal 25 dan sampai tanggal 28 itu dibatasi jam 10 sampai jam 14. Jadi ada waktu 4 hari ya. Yang tidak daftar ulang berarti dinyatakan mengundurkan diri. Nah, penambahan nilai bagi siswa yang mempunyai prestasi olahraga, seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, dan riset diberi penghargaan untuk menambah nilai yang akan digabung dengan nilai ASPD. Ya, untuk peringkat seleksi PPDB. Ya, bagi siswa yang sekolahnya di dalam kota, ini sekolahnya bisa di luar kota maupun di kota ya. Yang penting adalah kakaknya kakak kota. Jadi yang ada di SD Muhammadiyah Sdn Catur bisa mendaftar zonasi mutu asal kakaknya kota. Ya, kalau yang sekolah dari luar kota, di dalam kota, maka pendaftarannya secara kolektif lewat sekolah dengan dari melayani tanggal 2 Juni sampai 10 Juni di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota di dekat SD Lemuyangwangi dari jam 8 sampai jam 14 dengan pembagian ada wilayah Gondokusuman dan Nurjan itu jetis tanggal 2 sampai tanggal 3, kecamatan atau Kementerian Petualangan Umbul Harjo Kota Gede tanggal 4 sampai tanggal 7 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri ya. Terus bagi sekolah yang siswa kota tapi sekolahnya di luar kota seperti sekolah di SD Muhammadiyah Sdn Catur misalnya, itu dilayani tanggal 8 sampai 15 Juni. Ya, kemudian nanti pengambilan buktinya tanggal 10 sampai 21 Juni. Kalau sekolahnya di kota pengambilannya tanggal 9 sampai 17 Juni. Ya, ini ada di atas.
Nah, apa namanya? Kalau di SD Muhammadiyah Catur, insya Allah nanti akan kolektif ya, nanti siapa saja yang akan mendaftar di kota, baik yang jalur prestasi luar kota maupun jalur zonasi mutu akan kita data dan akan kita mintakan atau penambahan nilai secara kolektif. Jadi akan diurus oleh sekolah. Nah, berikut adalah jenis-jenis cabang lomba yang diakui untuk penambahan nilai ya. Kalau lomba-lombanya itu ada di sini, insya Allah akan ada penambahan nilai. Tetapi bagi lomba-lomba yang tidak ada di list ini bisa dicoba, terutama kalau diselenggarakan oleh lembaga resmi ya, misalnya PSSI atau baik PSSI lokal maupun PSSI nasional. Kemudian ya cabang pengurus-pengurus olahraga yang resmi itu ya, atau departemen-departemen yang resmi, dicoba, tidak ada salahnya dicoba. Kalau bidang olahraga ada O2SN, Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Olahraga Nasional, Pelajar Nasional. Aksioma ini kayaknya oleh Kementerian Agama, ada Porda, Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Wilayah, dan lain-lain. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ada Bidang Seni dan Keagamaan, FLSSN, Festival Seni Nasional, saya nggak hafal, MTQ dan lain-lain. Bisa dibaca. Sains, ada OSN, Olimpiade Sains Nasional, atau KSN ya kalau tidak salah sekarang istilahnya. KSN itu kompetisi sains nasional. Ada Pramuka. Nah, kalau yang SD Muhammadiyah Condong Catur atau SD Muhammadiyah HW bagaimana ya? Nanti bisa ditanyakan. Jadi tidak ada salahnya. Ada Giajar, kita harus belajar ini semacam lomba kuis Jadi lomba mata pelajaran. Kemudian keterangannya atau petunjuknya, jika tidak berjenjang turun satu tingkat. Maksudnya ini kalau lombanya itu langsung lomba tingkat provinsi, langsung lomba nasional, maka akan diturunkan. Jadi kalau lomba nasional tanpa dari kecamatan, jadi yang lomba berjenjang itu dari kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional, itu berjenjang. Kalau ujuk-ujuk langsung lomba nasional atau lomba provinsi, kalau lomba nasional berarti dianggap lomba provinsi, kalau lomba provinsi berarti dianggap lomba kabupaten. Kemudian prestasi yang diakui dari luar kota, jadi kalau penduduk ini prestasi ini tidak berlaku ya karena kita penduduk kota semua. Jadi untuk penduduk kota diakui dari tingkat kabupaten. Kalau penduduk tadi, kalau Japres itu yang kalau dari luar kota, penduduk luar kota itu diakui tingkat minimal provinsi. Tapi ini kita jalur zonasi mutu, jadi kakak kota maka diakui tingkat kabupaten sudah diakui. Kalau perorangan nilainya 100% ya. Kalau ini ya, nanti kita jelaskan. Kalau beregu itu nilainya 30, setiap individu itu 75% dari nilai. Kemudian kalau beregu di atas 12 itu masing-masing siswa 50%. Contohnya yang perorangan atau ganda internasional. Jadi misalnya dia juara 1 internasional maka nilainya 15. Kalau juara 2 14, juara 3 13 dan seterusnya. Kalau kota 6, kalau juara 1 6, juara 2 5, juara 3 4 dan seterusnya, bisa dicek. Nah, kalau lomba beregu itu internasionalnya nilainya cuma 13. Nah, setiap orang itu berarti 75%-nya dari 13. Kemudian kalau juara 2 12 berarti 75%-nya setiap orangnya ya. Tingkat kota berarti 75%-nya kalau juara 1 dari 4. Kalau lomba beregu 12 ke atas, kalau lomba internasional juara 1 12. Tetapi setiap anak hanya mendapat 50%-nya, hanya dapat 6. Ya, kemudian lomba nasional hanya dapat 9, jadi setengahnya berarti 4,5, 4,5 dan seterusnya. Begitu tentang penambahan nilai, sekaligus menjadi ralat jika ada yang melihat video di penjelasan sebelumnya di tentang jalur prestasi luar daerah. Jadi tadi mohon maaf ada kesalahan pemahaman saya, nanti juga akan saya ralat di tulisan di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Semoga anak-anak diterima di SMP yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.